Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Muhammad Ridho Bani dengan NIM 225520132 jurusan Informatika kelas P2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika dan moral. Etika dan moral merupakan dua hal yang berbeda. Dalam bahasa sehari-hari, etika seringkali disamakan dengan moral. Dalam contoh, memukul seorang perempuan tidak beretika atau tidak bermoral. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Etika menurut bahasa atau etimologi, etika berasal dari kata bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, cenderungan hati untuk melakukan perbuatan atau mengajarkan tentang keluasan budi baik maupun buruk. Pengertian etika menurut bahasa. Pengertian etika menurut besar bahasa Indonesia ialah tentang ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Definisi etika. Etika sebagai filsafat moral. Etika sebagai pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaran-ajaran moral. Etika sebagai ilmu tentang moralitas. Apa sih peran etika? Peran etika adalah sebagai moralitas. Etika membimbing tingkah laku manusia agar dapat mengolah kehidupan ini dengan lebih baik. Tujuan etika adalah memberitahu orang tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Salah contoh dari etika, menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Yang dimaksud dengan hormat kepada orang lain ialah tidak berperilaku sombong, menjaga tutur kata yang baik, dan selalu berusaha bersikap rendah hati. Dengan demikian dapat diartikan etika menentukan hidup kita dan bertindak secara bertanggung jawab. Manfaat etika. Etika bermanfaat untuk menjadikan individu memiliki sikap kritis. Etika akan membuat individu menjadi pribadi yang tidak mudah terpengaruh karena tentunya dirinya akan mempertimbangkan perasaan dengan pikirannya. Hal yang utama adalah individu tidak akan melakukan sesuatu atas keinginannya sendiri atau gegabah. Norma atau kaidah dalam beretika terdiri dari dua. Pertama, norma khusus ialah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus. Misalnya norma dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, ada norma umum. Dalam norma umum ada tiga hal yang harus kita taati, yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Pertama, norma sopan santun. Secara singkat, norma yang mengatur perilaku manusia secara lahir ya. Misalnya, bagaimana kita makan di depan umum, bagaimana kita berbicara, dan sebagainya. Norma ini tidak memberikan nilai apakah seorang itu bisa dinilai baik ataupun buruk. Kedua, ada norma hukum. Norma yang dapat diartikan sebagai keberlakuan dalam kehidupan sehari-hari demi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat. Norma ini mencerminkan positivasi norma moral yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Norma moral adalah penilaian seseorang tentang apa yang dilakukan. Norma ini mengatur tentang perbuatan baik, buruk, adil, dan tidak adil, tindakan perilaku manusia sejauh ini dilihat sebagai manusia. Teori etika. Pertama, etika deontologi menurut seorang filsuf Yunani, yaitu Plato, melihat etika sebagai keterampilan untuk mencapai tujuan tertinggi manusia dari pemikiran, perilaku moral, dan kebajikan manusia. Oleh karena itu, dengan awal mulanya suatu pemikiran seorang dapat menentukan untuk bertindak secara baik ataupun buruk yang ia lakukan. Dengan terciptanya pemikiran yang baik, akan menumbuhkan suatu perbuatan yang baik pun juga. Kedua, ada etika utilitarianisme. Menurut Jeremy Bentham, yaitu bagaimana memaksimalkan kedagunaan itu utility dari suatu tindakan sehingga dapat proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan. Dalam implementasinya, konsep utilitarisme ia akan mendasarkan penilaian kepada pertanyaan apakah tindakan tersebut memberikan kedayagunaan kepada saya. Ya, selanjutnya dari pertanyaan tersebut, maka dengan penerapan konsep utilitarisme, suatu penilaian terhadap tindakan baik yang dilakukan secara aktif atau tidak. Contoh misalnya di sekolah ada penjual makanan, gulai, tetapi pewarna yang digunakan penjual adalah pewarna pakaian. Secara etis, hal ini memang tidak beretika karena dapat merugikan konsumen, yaitu anak-anak, dan berbahan berbahaya juga untuk makanan. Tapi dalam konsep utilitarisme, hal tersebut akan menghasilkan keuntungan yang baik bagi penjual sebagai sebab dia mampu menggantikan pewarna makanan yang mahal dengan pewarna yang lebih murah. Dua, moral. Pengertian moral menurut bahasa ialah ajaran tentang baik buruk yang diterima untuk mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Akhlak budi pekerti, susila. Definisi moral.
Moral sama dengan ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang diwajib dilakukan oleh manusia supaya bisa menjadi lebih baik. Ranah moral ialah untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan yang didasari atas kesadaran, kewajiban yang dilandasi asas moral untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, karena moral menjadi landasan rasa terpercaya terhadap manusia. Apa yang terjadi jika manusia tidak mempunyai moral? Moral adalah fondasi utama dalam membentuk karakter seorang manusia. Jika manusia tidak memiliki moral, maka sikapnya akan buruk. Artinya, secara keseluruhan nilai moral memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu atau masyarakat. Karena nilai moral memberikan arahan dan menjadi acuan bagi tindakan yang dilakukan, serta membantu individu atau masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan keadilan sosial. Salah satu contoh moral mengajarkan anak untuk selalu mengucapkan terima kasih saat diberi sesuatu atau dibantu oleh orang lain, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan. Selanjutnya ada menghargai pendapat orang lain. Nilai yang dapat menjadi perilaku moral. Di antara nilai-nilai kejujuran. Jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan suatu dengan sesungguhnya dan dengan apa adanya, tidak ditambahi maupun dikurangi. Kedua, ada nilai tanggung jawab. Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terakhir adalah nilai keadilan. Keadilan terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasari atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenangnya. Dasar kata etika dan moral, kata yang dasarnya sama dengan etika, tapi berbeda artinya yaitu etos dan etis. Selanjutnya, kata yang dasarnya sama dengan moral, di antara anda, tetapi beda dengan artinya yaitu amoral dan immoral. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian etos. Etos adalah kayak sikap dasar, ciri-ciri dari pandangan penilaian seorang atau sekelompok orang terhadap suatu kegiatan tertentu. Misalnya, etos kerja bagaimana sikap terhadap kerja kerja seorang giat atau malas-malasan. Bagaimana pandangan terhadap kerja, hubungan atau aktualisasi diri. Jadi di sini ada kata etis, ialah tindakan yang berhubungan dengan tanggung jawab moral. Misalnya perbuatan seorang ini etis atau tidak etis. Selanjutnya ada kata amoral. Amoral berawal dari kata a yang arti tidak. Berarti tindakan yang mengacu pada ketidakpedulian terhadap prinsip moral. Misalnya mencuri atau mengambil harta milik orang lain tanpa izin. Selanjutnya ada immoral. Immoral adalah tindakan yang bertentangan dengan moralitas atau tindakan yang melawan ajaran moral. Misalnya, mereka yang sudah tahu aturan namun tetap berperilaku buruk dan melanggar norma. Kesimpulan, etika dan moral. Di sini etika dan moral merupakan dua hal yang berbeda. Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma yang moral menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan moralitas adalah sifat-sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.